Tiga Utara yang tadi telah memberi sambutan, yang terhormat Ketua Kelompok Kampung Kabut Pemula, yang terhormat Pak Kadis, Ketua Kelompok Ternaknya juga ya, dan Bapak dari Pak Usman dari KB Dinas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Alhamdulillah juga ibu-ibu di sini yang kami hormati dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kemarin kami kedatangan Bapak Usman ke kantor, kita mendapatkan surat kebetulan namanya ada kegiatan sosialisasi pupuk organik. Kebetulan pada saat ini juga kita ada kegiatan turun lapangan kebetulan di daerah selatan. Terus saya panggil juga Bapak. Nah ini saya perkenalkan ini Bapak Suhul Hadi, Sarjana Peternakan Universitas kami sebagai kepala seksi. Akhirnya kita turun langsung ke lapangan. Kebetulan kami konsen juga terhadap kegiatan-kegiatan khususnya di bidang peternakan. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya Dr. Hewan Aksan NH Siluhuda, saya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur. Saya baru 7 bulan sebagai Pelaksana Tugas di Dinas Peternakan. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak kita sama-sama dapat bersilaturahmi, nantinya kita saling berdiskusi. Mungkin tadi begitu saya memasuki kampung KB ini, yang saya lihat pertama di rumah pertama kita salah masuk, di sana ada kandang kebun, ada sapi. Alhamdulillah begitu kita masuk sini ada sapinya. Terus kita lihat tidak ada kambing dan ada ayam. Nah itu salah satu potensi kita. Maaf Pak Kades, memang untuk di wilayah selatan ini Kecamatan Kurok memang populasi sapi ini sudah agak berkurang Pak. Tidak sampai 1000 menurut populasi terakhir, cuman sekitar 700 sampai 800 ekor aja. Beda dengan di kecamatan lain. Kalau kecamatan lain di Pringgeselo terbanyak ada 15.000 populasi. Kalau dulu sebelum Aikmal bergabung dengan Manasapo dan Nenek itu sampai 29.000 ya populasi. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya khususnya di Tiga Utara ada penambahan populasi. Mungkin itu tadi yang diharapkan Pak Kades. Memang kalau kita berbicara masalah anggaran pemerintah, apalagi kita sekarang menghadapi pandemi, semua anggaran dipotong termasuk anggaran dari desa. Apalagi untuk pembelian sapi. Jadi kenapa kami dari dinas ini agak konsen datang kemari, karena selain kita sama-sama ini juga bagaimana juga nanti ke depannya kita berbicara untuk meningkatkan daripada populasi ternak sapi Pak Kades. Karena kaitannya dengan kita membuat pupuk organik, tapi kaitannya dengan jumlah ternak yang ada. Jadi kalau ternaknya tidak ada, nanti kambingnya dijual semua, terus kotoran kerbau tidak ada, bagaimana kita akan membuat ternak organik? Ya, salah satu bahan bakunya itu kotoran ternak. Jadi bagaimana kita untuk meningkatkan jumlah populasi? Mungkin kalau di ibu kata bapak-bapak tuh, ini Pak tadi saya nggak aja ngomong meningkatkan populasi, gimana cara kita membeli sapinya. Nah, jadi ini bisa dirembukan ini nanti masalah ternak sapi. Jadi kita dari pemerintah pusat ya sampai pemerintah daerah, khususnya di Kementerian Pertanian. Jadi kita ada namanya program KUR ya, Kredit Usaha Rakyat untuk penambahan populasi ternak sapi. Jadi dengan modal tertentu dan bunga sangat rendah. Jadi bunganya 6%. Jadi KUR itu disalurkan melalui Bank BRI dan BNI untuk pembelian ternak. Jadi plafon harga tertinggi adalah 50 juta Pak Kades. Mungkin nanti bisa disosialisasikan di kelompok ternak yang lain.
Nah, jadi yang kita harapkan peternak kita ke depan menjadi peternak yang tangguh dan mandiri. Dan mindset atau kita ke depan itu bukan hanya peternak sekedar peternak atau pekerjaan sambilan, tapi menjadi pekerjaan pokok. Jadi hanya dengan memelihara 2 ekor ternak, bapak-bapak tidak usah repot-repot melakukan aktivitas yang lain yang lebih berat. Kalau kita lihat sumber daya kita di bagian utara ya, meskipun daerahnya kering, tapi saya lihat ada potensi untuk bisa ditanam HPT, hijauan pakan ternak, misalnya Lantoro. Jadi kita pun kalau Lantoro bibit kita punya di dinas, kapan-kapan misalnya itu. Karena Lantoro itu bisa sebagai sumber pakan ternak. Dan 2, Lantoro bisa meningkatkan kualitas daripada daging sapi. Kemarin saya bersama Pak Menteri Pertanian, Pak Gubernur, dan semua kepala daerah, ada dari Bima, dari Mataram, dari Lombok Tengah. Nah, kita mengadakan kegiatan uji tekstur daging. Ternyata daging kita, sapi kita yang menggunakan makan Lantoro, apa bahasa sini Lantoro? Krosta. Oh, krosta. Oh, belandingan. Nah, itu kualitas dagingnya luar biasa, Pak. Jadi begitu sapinya dipotong, dagingnya digoreng, langsung empuk daging. Jadi kualitasnya mantap, langsung digoreng. Kemarin sudah saya nyicipin juga, Pak Menteri nyicipin, Pak Gubernur nyicipin. Dagingnya jadi lebih enak dan lebih empuk. Dan harusnya juga lebih mahal. Terus saya bilang ada kita diberi kursusan. Kalau daging ini Bapak berapa berani beli? Jadi kalau harga daging kan per kilo sekarang 120 gitu. Memang berbeda-beda, Pak. Jadi kalau daging yang berkualitas dikasih Lantoro begitu saya icipin, nah ini berani saya beli 150.000 per kilo karena lebih enak. Mungkin kalau di negara lain kan daging-daging ini kan sudah kita grade ya, sama dengan tembakau ada grade. Ada kalau grade-nya yang masih kering lapangan tentu yang banyak. Jadi grade yang paling bagus. Nah, grade yang sapi di Lantoro ternyata grade-nya grade nomor 1, Pak. Cuman di sini masyarakat kita kan tidak bisa membedakan daging enak dengan daging enak. Semua sama aja. Nah, yang penting ada dagingnya. Karena jarang makan daging. Kelor doang. Oke. Kelor. Jadi memang betul, Pak, untuk konsumsi protein hewani kita di Lombok ya, bisa di Indonesia juga rendah, Pak. Masyarakat kita cuma makan daging setahun kurang 2 kilo, 1,8 kilo per tahun. Nah, itu pun orang begawe itu. Jadi kalau sehari itu makannya cuma seumpit itu. Lain dengan negara lain jauh dengan Malaysia ya. Jadi Malaysia itu sudah lebih dari 5 kilo, bahkan 10 kilo. 10 kilo per tahun. Kita sedikit nih, Pak, makan daging. Nah, daging sapi. Kalau daging ikan ya lumayan, cuman kita masih kurang. Kalau daging ikan kita setahun itu ya ada kurang 50 kilo. Seton kayaknya, Pak. Per orang itu. Per orang. Mungkin kalau di Jawa ya, kalau ikan laut nah itu. Nah, kaitannya dengan gimana cara mengembangkan populasi ternak sapi. Mungkin saya akan menjawab kegelisahannya Pak Kepala Desa. Dalam rangka juga kita nanti memproduksi kotoran ternak. Jadi kita ada program KUR, bunganya cuma 6% per tahun. Saya maunya kampung KB ini menjadi kampung percontohan, bukan sekedar contoh-contoh ya, tapi real. Nah, real. Dan bisa meningkatkan harkat kehidupan masyarakat sini, apalagi generasi muda, Pak. Generasi muda di sini banyak yang, apalagi kalau sudah kerja, apalagi kalau sudah pendidikannya tinggi, maunya pekerjaan yang enak-enak. Sekarang dengan sapi 2 ekor, saya sudah berpikir hanya 2 ekor Bapak bisa mendapatkan atau adik-adik kita di Pijau Utara penghasilan sama dengan golongan pegawai negeri golongan 3C. Nah, itu bukan hal yang muluk itu, saya pikir itu, Pak. Tanpa modal.
tanpa modal ini. Memang kalau tanpa modal ini semuanya harus komitmen. Pak Jokowi komitmen, Pak Menteri Pertanian sudah komitmen memberi kredit 6%. Bank sebagai penyalur harus komitmen. Dan saya terus terang Pak dalam kegiatan ini saya sudah silaturahmi ke kelompok-kelompok. Ada 70 kelompok yang saya datang. Siap diundang selalu datang. Makanya kalau saya datang di dinas kadang-kadang ada tamu, yang tamu tanyakan kepala dinasnya ada apa enggak di dalam. Karena saya agak jarang di kantor Pak. Terus terang saya lebih senang di lapangan. Saya mau disosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan hajat hidup orang lain. Yang saya inginkan di sini, saya belum melihat di sini namanya sapi eksotik. Sapi eksotik itu sapi limusin, simental. Ada. Banyak Pak. Ada. Nah ini kan belum saya lihat di sini. Iya, nanti dikeliling. Nanti kita Nanti kita lihat. Nah itu yang kita akan bicarakan Pak. Bagaimana juga actionnya Pak Menteri Pertanian, dia ternyata sama mimpinya Pak Menteri sama saya kemarin. Saya ikut kegiatan beliau kebetulan di Lombok Tengah. Dia bagaimana cara untuk meningkatkan income daripada masyarakat secara signifikan. Secara signifikan, jangan kita berbicara yang penting melihara, nanti jumlah populasinya banyak. Jangan secara kualitas. Jadi kita berbicara secara kualitas, jangan hanya kuantitas banyaknya, tapi secara kualitas. Kualitas sapi. Jadi kualitas peternaknya Pak ya. Nah, kalau saya bicarakan ini mungkin bapak-bapak besok-besok yang mau melihat menanam tembakau mungkin agak goyah nanti. Saya tanam tembakau. Terus terang aja Pak ya, saya 10 tahun yang lalu saya tanam tembakau 5 hektar. 5 hektar. Saya bukan ahlinya, saya dokter hewan ya. Coba-coba. Karena mertua saya nanam, langsung ya haji itu kan, tahun 99 ya kan. Saya goyah hati saya. Akhirnya saya jual tanah saya di Mataram. Tanam tembakau. Apa terjadi? Plot. rugi. Plotisme. Nah, karena saya bukan ahlinya tembakau, saya masalah gelantang saya hafal semua itu. Stokernya saya bilang, pokoknya sama ulat-ulat itu saya hafal tembakau dulu. Nah, tapi saya juga, ya kita kan juga harus punya berpikiran ala Abu Nawas. Saya nanam tembakau, tapi di satu sisi modal itu saya juga memelihara ternak sapi. Jadi sapi eksotik. Ada 5 ekor sapi eksotik saya pelihara. Jadi plotnya itu bisa ditutupin oleh kerugian akibat sapi. Gitu. Jadi sapi ini Pak, di zaman krisis sekarang, apalagi zaman pandemi, jadi situasi ekonomi negara kita sangat sudah kritis Pak. Pertumbuhan ekonomi kita minus 5%. Minus di bawah, bahkan di Amerika, di Brasil minus 20% ya Pak. Kita minus. Di gajinya Pak Usman juga kan dipotong kita gajinya. Saya juga dipotong. Nggak tahu nanti kita ke depannya. Atau nanti gajinya juga akan dipotong. Karena kita stagnan, bukan stagnan tapi minus Pak. Jadi yang tidak stagnan, maaf aja ya, untuk sektor real adalah di peternakan Pak. Sekarang Bapak ada yang nanam tomat? Berapa harga tomat Ibu? 1 gudang? Nah, 2.000. Pertanian ya. Semua rugi. Pertanian. Harganya ya. Betul. Sekarang pernah mendengar Ibu orang jual ternak rugi? Nggak pernah Pak? Selama ini. Nah itu. Jadi sektor peternakan itu dan diakui oleh pihak perbankan, para debitur atau yang meminjam uang di bank itu untuk sektor peternakan tidak ada yang rugi. Orang beli ternak sama dengan beli tanah, harganya selalu naik, pertumbuhan berat badannya naik. Nah, kita sekarang berbicara ke belakang lagi, masalah sapi eksotik Pak Kades. Jadi sapi eksotik itu adalah sapi persilangan dari luar negeri, dari negara Eropa, sapi simental yang bawa pelarian, sapi limosin dan lain sebagainya. Itu pertambahan berat badannya
itu selalu naik Pak. Apalagi yang beratnya di atas sudah maksimal, umurnya di atas 2 tahun, selalu naik. Minimal 1 kilo harus naik, maksimal bisa 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Jadi yang kami sarankan, karena kita harus berpikiran secara berpikiran secara progresif, makanya kita jangan berpikiran secara revolusioner lah kita ini berusaha ini. Kita pelihara sapi yang paling besar di atas 400 kilo, jadi harganya 20 juta di atas. Jadi peningkatan berat badannya sehari 1 sampai 2 kilo, anggap 1 kilo. Jadi pertambahan berat badan 1 kilo, harga 1 kilo berat hidup adalah 55.000. Anggaplah 50.000 sudah bersih ya. Karena kita pertambahan adalah 1 sampai 2 kilo. 1 ton 100 juta. Jadi kalau sehari 50.000 Pak, jadi kalau sebulan 1,5 juta. Bapak-bapak kalau punya anak, nggak usah repot-repot dimagangkan di kepala desa, nggak usah Pak, atau di kantor instansi. Cukup pelihara sapi yang beratnya 400 kilo ke atas. Nah itu 1,5 kilo Pak ya. Jadi kalau kita berbicara kur Pak ya, andai kata semua komitmen, nanti dari pihak bank juga komitmen, plafonnya 50 juta. Jadi bisa dari plafon 50 juta itu mendapatkan 2 ekor. Makanya kalau 2 ekor itu berarti keuntungan adalah 3 juta per bulan Pak. Kenapa saya berani? Kepala dinas itu kok 3 juta per bulan. Itu bisa dibuktikan Pak, 3 juta per bulan. Karena secara genetik sapi besar itu meningkat terus Pak, secara genetik. Coba ibu ini kawin besok sama bule Belanda yang sudah besar-besar, anaknya kan jadi bule besar-besar, itu secara genetiknya besar. Meskipun dia cuma makannya biasa-biasa, apalagi ditambah dedak lagi sedikit, akan besar dia. Jadi itu yang bisa signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat Pak Kades. Besok kalau Pak Kades berusaha di ternak kayak gini, mungkin besok Pak Kades nggak mau nyalon lagi deh. Peternak juga. Anak juga dia. Oh Pak Fail, aku sudah tahu Pak Kades. Nah itu. Peternak dia. Iya sip. Tapi lokal dia. Lokal. Jadi kalau sapi lokal, bukannya saya meremehkan sapi lokal Pak ya. Jadi sapi lokal itu pertambahan berat badannya per hari itu yang harganya di atas 13 juta lah ya. Itu paling setengah kilo sudah lelah itu. Paling 0,4 ya Pak. 0,4 kilo. Jadi per hari itu paling 20.000 dapat. 20.000 kali 6, 600.000. Yang kita pinginkan kan kita berpikiran revolusioner gitu Pak Kades. Nah sekarang bagaimana cara mendapat uangnya? Nah itu Pak Kades. Salah ini kita bicara, dan ini kalau sapinya sudah banyak kan jadi pupuknya banyak juga. Kaitannya ke sana Pak Kades. Bagaimana kita mendapat uangnya? Tadi sudah saya bicara masalah kur Pak ya. Sekarang dananya itu ada di bank Pak. Bank di BRI dan di BNI. Saya sudah bicara dengan Direktur BRI juga saya sudah bicara, dan Direktur BNI. Bahkan saya setiap penyuluhan sosialisasi, nah maaf nih, sosialisasi agak mendadak ini ya. Jadi selalu saya bawa dari pihak perbankan, dari pihak BRI. Survei masyarakatnya, bagaimana situasinya, terus karakter masyarakatnya. Mungkin kan itu banyak survei yang standar dari bank ya. Sebelumnya mungkin nanti ada istilahnya BI checking, administrasi dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang pegawai negeri yang PRKB tidak bisa ya. Nah ini untuk masyarakat. Paling tidak pembinaannya lah. Oh pembinaannya insya Allah. Nah itu. Jadi dana sudah ada di perbankan Pak Kades. Nanti Pak Kades mungkin bisa melihat ke pihak bank. Jadi tanpa jaminan Pak. Kemarin dari pihak bank di dalam skema kur itu tidak ada jaminan. Tapi pihak bank kadang-kadang sering ragu-ragu dengan kegiatan ini Pak. Padahal mereka sudah
diwanti-wanti oleh kementerian dan dari otoritas OJK, Jasa Keuangan, bahwa tidak boleh ada jaminan. Tapi kenyataan kadang-kadang bank yang minta jaminan BPKB, kadang-kadang sertifikat. Akhirnya saya menemukan solusi bahwa jaminan itu dari pihak bank sudah saya pertemukan dengan PT Jasindo. PT Jasindo itu perusahaan asuransi, jadi asuransi khusus menangani masalah peternakan. Jadi kita ada namanya AUTS, asuransi usaha ternak sapi. Jadi ternak bapak, begitu bapak umpamanya mau kontrak dengan pihak perbankan, sudah nanti dari asuransi dia yang memberi jaminan. Jadi asuransi 2% daripada harga sapi. Nah sekarang kita berhitung Pak ya, kalau sapi seharga 20 juta atau ke atas, anggap 22, itu sudah 400 kilo tuh Pak. Jadi pertumbuhan berat badannya itu 1 kilo, kalau sebulan itu 30 kilo. Jadi untuk kegiatan pengemukan ternak cukup 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu beratnya bisa 180 kilo insya Allah Pak. 180 kilo kali 50.000 itu 9 juta. Bapak cukup bayar 3%-nya Pak, karena setahun kan 6%. 3% dari nilai kredit itu. Anggap harganya 23 juta lah dari 3%-nya. Cukup. Jadi sekitar 500.000 Bapak, 500-600.000. Keuntungan yang lainnya dan asuransi adalah 2%. Anggap 1 juta sudah hilang. Bapak mendapat keuntungan bersih selama 6 bulan itu 8 juta rupiah Pak. Nah insya Allah.